Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oki masih dalam keadaan sehat untuk bisa bertemu dalam keadaan daring dengan siswa-siswi SMP Al-Islamiyah kelas 8. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, juga kepada kita selaku umatnya. Insya Allah menjalankan sunnah-sunnahnya. Apa kabar nih kalian semua? Kelas 8. Koki perdana ya bikin video IPS kelas 8. Semoga tidak mengecewakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran IPS. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai keterbatasan antar ruang. Kita belajar juga mengenai pelaku ekonomi. Kali ini yang ketiga kita akan mempelajari mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Materinya untuk kelas 8 dibuat langsung oleh Oki. Baik, tujuannya adalah agar kalian mampu membedakan nih pengertian perdagangan antar pulau dan antar negara. Kalian bisa menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara. Juga bisa mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Dan menjelaskan perbedaan perdagangan antar pulau juga perdagangan antar negara. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Di sini ada peta yang bisa kalian sebutkan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai Indonesia. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Nah, dari keanekaragaman itulah muncul perbedaan potensi daerah. Dari potensi daerah itu terjadi permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Baik, sekarang kita ke perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kira-kira kita harus ketahui dulu perdagangan. Pengertian dari perdagangan adalah perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Itu perdagangannya. Lalu atau perdagangan antar daerah atau antar pulau kira-kira apa? Nah, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Itu antar daerah. Tujuannya perdagangan antar pulau itu yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan yang pasti, yang kedua untuk memperluas jangkauan pasar. Itu tujuannya. Faktor pendorongnya apa kira-kira sehingga terjadi perdagangan antar pulau atau antar daerah kira-kira? Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam atau perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Itu faktor pendorongnya. Manfaatnya untuk apa kira-kira? Banyak manfaatnya. Yang pertama untuk menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan lain-lain. Berikutnya perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan sangat mudah. Kira-kira apa? Kita akan kupas dengan tuntas pengertian perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara, perdagangan internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya perdagangan antar Indonesia dan Malaysia. Aktivitas perdagangan antar negara itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah ekspor,
Yang kedua adalah impor. Kalau ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor dari luar negeri ke dalam negeri. Yang pertama adalah ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Nah, orang yang melakukan kegiatan ekspor ini disebut dengan eksportir. Contohnya ketika Indonesia terkenal dengan sepatunya, diekspor ke luar negeri, ke Filipina atau ke Amerika, itu salah satu ekspor. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Kalau misalkan ekspornya ke Filipina, itu mata uangnya menjadi peso. Kalau ke Malaysia menjadi ringgit. Nah, kalau ke Amerika menjadi dolar Amerika. Itu adalah tujuan dari ekspor. Mata uang asing ditampung oleh pemerintah kita, oleh Indonesia, disebut dengan devisa negara. Untuk apa kira-kira? Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Impor itu apa? Impor adalah merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang atau badan yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Kalau ekspor, eksportir. Ya, lebih mudah kita pahami kalau ekspor itu kita melakukan kegiatan atau perdagangan ke luar negeri. Kalau impor dari luar negeri ke dalam negeri. Itu lebih singkatnya. Barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah minyak dan gas atau migas, yang kedua non-migas. Itu yang dilakukan. Manfaatnya kira-kira apa? Manfaatnya untuk memperoleh keuntungan pasti, untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan, juga untuk transport teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, oke, bacakan salah satu. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Nah, nanti kalian dilihat ya di Google Classroom-nya, Pak Oki sudah sediakan dengan sangat lengkap faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negaranya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan salah satu faktornya juga. Perbedaan perdagangan antar negara dengan perdagangan antar pulau, apa saja perbedaannya? Kita bacakan salah satu saja ya. Satu adalah peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual dan membeli barang dan jasa dari negara lain. Kalau perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara saja. Jadi kita bisa melakukan di Indonesia saja, itu antar pulau Indonesia, Jawa Barat dengan Kalimantan, seperti itulah mudahnya. Kalau misalkan dari negara lain, contohnya kita bisa melakukan dengan Filipina atau Singapura. Indonesia dengan Singapura itu antar negara. Ya, itu perbedaannya. Lalu masih dalam perbedaannya, penggunaan kurs tukar rupiah. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ada peso, ada ringgit, ada dolar. Pada perdagangan antar daerah hanya menggunakan satu kurs tukar rupiah, yaitu rupiah. Nah, itu tadi pemaparan dari Pak Oki. Alhamdulillah sudah sampai. Gambarnya bagus, semoga kalian bisa traveling dan bisa menjadi eksportir untuk melakukan perdagangan. Nah, itu tadi pemaparan dari Pak Oki. Mohon maaf apabila terlalu cepat atau Pak Okinya kurang bisa menjelaskan. Semoga kalian bisa mudah memahaminya dengan menonton berulang kali videonya. Dan jangan lupa ya, kerjakan soal-soalnya juga. Tetap pakai masker, jaga kesehatan, semangat selalu belajarnya di pelajaran IPS kelas 8. Dan satu lagi, selalu berdoa, jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.